komunitas ada semua jenis, segala level ada di situ, masing-masing ada jamnya sendiri-sendiri. Jadi kalau bilang mau nutup Zoom-nya Paul, yang mana nih yang mau ditutup nih? Ya kan? Yang mana yang melanggar hukum? Lagi yang saya mau ngomongin ini. Oh iya, gini Pak Paul. Pertama saya mau lihat topik yang kita diskusikan hari ini. Artinya tentang apa? Tentang larangan ibadah. Saya kok jadi heran ya. Katanya ini zaman kemerdekaan, tapi kok kayaknya orang minoritas, orang Kristen tuh seperti dijajah. Ini kelihatannya ibadah aja nggak boleh, kan gitu. Lucu jadinya zaman sekarang ini. Zaman Belanda aja nggak ada kayak gitu. Zaman Jepang aja nggak seperti itu. Saya dengar dari opung saya nggak ada cerita-cerita begitu Pak Paul gitu. Pokoknya mau ibadah, ibadah aja gitu. Kok sekarang ini sesudah merdeka kok malah kita yang terjajah gitu. Gimana itu Pak Santiamer? Apalagi sesudah adanya ini SKB 2 menteri ini. Saya ingat siapa itu ya pemimpinnya waktu itu dan partai. Jangan dicoblos lagi lah yang gitu-gitu untuk yang akan datang. Karena ya mereka membuat belenggu terhadap minoritas, terhadap orang-orang Kristen gitu. Udah berapa kali sudah yang mengajukan untuk judicial review untuk SKB 2 menteri termasuk pengacara yang dari Mentawai yang pernah masuk ke sini Pak Paul, tapi gagal. Mereka juga sudah pernah maju. Kemudian juga Pak Buasa dan teman-teman juga sudah pernah ikut bareng mereka dulu untuk ini judicial review SKB 2 menteri ini. Padahal janji kampanye presiden pada waktu itu adalah menghapus SKB 2 menteri gitu ya. Nanti presiden yang akan datang kalau dia nggak bisa janji tertulis seperti itu mending nggak usah dipilih Pak, siapapun dia gitu. Mau dia nasionalis, mau dia apapun, kalau nggak bisa menghapus SKB, nggak mau janji ya jangan dipilih. Yang pertama. Nah yang kedua, persoalan yang berikut adalah mengenai donasi ini. Nah, bagaimanapun Pak Paul kita akui, basis donasi daripada Zoom-nya Pak Paul dan Galarua ini besar, basis donasinya besar. Jadi semua orang berusaha untuk mengambil basis donasi ini gitu ya. Masuk melancarkan fitnah-fitnah seperti yang dilakukan oleh sang debitur. Dia ada fitnah baru saya dengar dia katakan bahwa udah sebulan kita mengumpulkan donasi buat anak Batak. Kapan? Sebulan yang lalu saya nongkrong di sini nggak pernah dengar apa-apa kok. Itu kan cuma fitnah. Tapi kalau kolam renang yang dia buat baptis itu untuk menutupi busukannya jelas. Kita lihat gitu. Menutupi penipuannya ya jelas. Bahwa donasi itu dipakai untuk kemewahan rumah pribadi dan kolam renang gitu ya. Nah, tetapi mereka akan selalu menyerang Zoom Pak Paul ini ketika mereka kekurangan uang gitu. Nah kemudian bukannya kita tidak mau bantu anak Batak, tapi kalau ngelihat ini kayak semacam ini Pak Paul, permainan segitiga. Yang satu playing victim seolah-olah ditinggalkan, kemudian cari simpati dari orang-orang yang lain termasuk Zoom-nya Pak Paul ini. Padahal mereka sebenarnya sama aja Pak Paul gitu. Nah, makanya ketika dihubungi nggak mau gitu, tetapi mau duitnya dari Zoom ini kan gitu kan, mau dananya. Nah kan jadi sulit seperti itu gitu. Yang ketiga nanti mengenai Agustan, ya persiapkan juga ada kemungkinan ditolak Pak Paul gitu. Ada kemungkinan ditolak karena ya si Hani Christian kan baru datang, bisa saja ditolak gitu. Jadi itu ya teman-teman nanti ya kalaupun ditolak ya kadang-kadang dalam bahasa Batak itu saya terjemahkan ke bahasa Indonesia aja ya. Sakit tangan kita meminta ketika tidak diberi, tapi lebih sakit lagi rasanya kalau tangan kita memberi tapi ditolak gitu Pak Paul gitu. Jadi itu juga nanti harus diantisipasi juga. Kira-kira itu aja Pak Paul. Mungkin ada yang mau ditambahin sama yang lain. Terima kasih. Kalau ditolak nggak apa-apa. Kalau ditolak nggak apa-apa, saudara ya, karena tidak semua niat baik kita itu orang berkenan kok. Tidak semua kita bikin baik orang berkenan, saudara ya. Disalahpahami kita bikin baik. Nah, makanya salah satu untuk mengurangi kesalahpahaman nanti SOP yang mau dibuat oleh Galarua ya, itu supaya kita jangan bolak-balik menjawab fitnahan apa segala macam ya.
bosen ya, bosen dan pamali. Cerita duit donasi itu pamali. Ya kayak orang di gereja cerita duit kolektor ribut terus, itu pamali ya. Tuhan tidak berkenan juga ya. Makanya yang benar adalah ya bikin SOP. Jadi kita menawarkan, kita mengumumkan orang kalau mau tertarik biar dia daftar sendiri, ngisi formulir sesuai dengan SOP. Itu yang benar. Yang paling benar itu yang begitu ya. Kalau di Eropa ini juga sama. Misalnya di Belanda, misalnya saya butuh bantuan karena saya nganggur. Saya sudah 3 bulan tidak bekerja. Saya harus ngisi formulir. Pemerintah tidak akan datangin saya, kamu butuh bantuan enggak? Ayo saya bantu. Enggak kayak gitu. Tapi saya yang datang ke kantor Gemeente, di Gemeente saya ngisi formulir, saya butuh bantuan out kering. Apa saja saya butuhnya? Berapa sekarang uang yang saya dapatkan? Bahkan kalau saya bangkrut, saya bisa datang ke Gemeente, saya bangkrut. Utang saya misalnya nih 100.000 euro. Nanti Gemeente akan ngirim orang finance buat kita, orang akunting atau bookholder itu ya, bookholder itu buat membantu kita mengatasi bagaimana cara mencicilnya. Karena di sini kalau utang harus dicicil ya, dicicil ya. Terus kalau gitu kita kere dong, dicarikan rumah. Kalau rumahnya kita gede ya dijual, lalu kita pindah ke rumah sosial. Nah, kita daftar Saudara ya, habis terus nanti utangnya dibantu, dicicil dan kita dikasih kerjaan, bahkan kalau misalnya mobilnya sudah habis semua, dibelikan mobil sama Kementerian, mobil yang kecil yang harga mobil bekas yang harga sekitar 3.000 euro ya atau 1.000 2.000 euro, saya nggak tahu, saya lupa ya itu budgetnya buat mobil. Lalu kita disuruh kerja, digaji, misalnya gajinya berapa 3.000, nanti kita yang dari 3.000 itu nanti Gemeente semua yang ngatur buat kita, Saudara. Pokoknya kita selalu kecukupan, kita bisa beli baju, kita tetap bisa makan enak, ya, tetap kerja, ya. Nanti berapapun ya kita kerja, pokoknya semakin cepat kita mencicil hutang itu, maka akan dapat kredit baru lagi dari bank, ya. Sehingga kita bisa memulai usaha sendiri sambil tetap mencicilnya. Enak, Saudara, luar biasa. Nah, Pak Santiamer dengan tim ini harus benar-benar pikirkan SOP-nya ini ya, supaya kita jangan mengundang fitnah dan bolak-balik kita jawabin beginian yang enggak perlu. Ya ini penting sekali ya. Kemarin mungkin Pak Santiamer besok kemarin, karena kemarin Pak SK ada kasih beberapa bagus ya, ada pos-posnya sampai detail. Berapa uang buat makan, berapa uang buat anak-anak sekolah, berapa yang buat bayar BPJS. Lalu kalau kelebihan donasi itu diapain, jadi nggak dibrukin semua, terus dia kaya raya begitu, bisa beli BMW baru, ya kayak kemarin sih kasusnya KC 1,5 miliar katanya. Kalau kita sih ngumpulin 400 juta yang udah pasti ya, yang ada di rekening Saifuddin, sesuai pengakuan dia pertama kali, ada 400 juta ya, dikumpulin cuma 2 minggu itu Saudara ya. Nah, jelas buat apa, jadi nggak harus rebutan donasi, matanya hijau, kita tetap bantu. Tidak akan kekurangan, bahkan anak isinya tetap bisa sekolah, anaknya isinya tetap bisa makan. Kalau dia ada kontrakan rumah, bisa kita bayarin kontrakannya kayak Pak Apolli Darmawan. Ya, kita atur semua keuangannya. Walaupun karena belum ada SOP, tetap nanti sisa uang itu kita berikan ke Pak Darmawan. Sama nanti kalau anak Batak ini keluar dari penjara, misalnya ini contoh ya, ya kita sisa donasi itu kita berapa buat dia supaya dia bisa memulai pekerjaan yang baru, mau dimodalin, bisa kerja yang layak seperti itu, Saudara. Jadi itu memang SOP itu penting ya. Nah, kalau misalnya apa namanya sekarang ini kondisi kita ya pokoknya kita sudah tutup buku buat anak Batak ya. Habis mau gimana lagi, ya kan? Istrinya sendiri yang sudah nggak mau, ya kan, yang tidak mau dikontak. Kita juga sudah difitnah-fitnah ke sana kemari, ya kita nggak mau ikut-ikut lagi. Ya salah dia sendiri, percaya salah kepada salah orang, ya si anak Batak ini. Dari awal kita sudah, ya nggak apa-apa ya. Setiap PLU juga sama, kita mau bantu. Tapi kan langsung, oh, sudah ada yang ini, ya udah kita nggak urusan. Bahkan Pak Khairul Anwar pun sudah saya utus ke sana. Ya, dia pun udah malas ngurusin Gratia Pelo akhirnya kan. Nah, ya kita nggak mau. Nah, sama ya semua. SOP itu penting.
Nah, oh iya Bu Linda, saldonya Galarua berapa ya jadinya total ya per hari ini ya, kira-kira ya? Tadi pagi sekitar 74 Kita 74 ya. Kita 74 tujuh, juta. ya luar biasa ya tuh, saudara. Di Damaris ada sekitar 400 juta, saudara ya. Sama di Damarkasi ada sekitar 160 jutaan. Coba saudara lihat, kita tidak kekurangan uang, saudara ya. Nah, kita untuk operasional kita selalu ada uang. Kenapa? Karena masyarakat percaya kepada kita ya dengan sistem kontrol keuangan yang bagus ya. Tapi balik lagi saudara ya. Sebenarnya ini buat apa sih yayasan-yayasan ini? Karena kita melihat ada ketimpangan-ketimpangan yang seharusnya menjadi tanggung jawab gereja. Tapi gereja tidak melakukannya. Makanya kita hadir, saudara. Supaya orang belajar sama kami. Ini loh yang namanya gereja. Ini loh yang namanya komunitas Kristen. Makanya penggunaan uang itu kita hati-hati sekali. Kalau Anda lihat dokter medsos, ya banyak pasien-pasien kita di dokter medsos, saudara. Yang kita kasih kursi roda, yang orangnya mau rendah hati, datang sama kita, ngikutin aturannya. Lah kalau nggak ikut aturan kita nggak bisa bantu. Karena ada SOP tadi. Ya nanti SOP itu ada di website ya. Jadi ada satu page khusus untuk SOP untuk pertolongan ya, baik bantuan hukum, bantuan keuangan, semua ya. Bantuan keuangan, bantuan hukum itu selalu ada SOP-nya nanti satu itu Embun Pagi, Damaris, Damarkasi semua itu ada bagian itu. Nanti saling ngeling satu sama lain. Ya dilingkan satu sama lain. Begitu ada kerjasama, networking, walaupun orangnya beda-beda ya. Itu nanti bagus itu tadi ya. Nah, nanti kita nanti semua yayasan kita ada websitenya dan ngeling satu sama lain untuk bantuan hukum langsung kontak Galarua. Bantuan keuangan yang non-Kristen langsung ke Damaris. Yang Kristen langsung lari ke Embun Pagi. Contoh begitu ya. Atau untuk bantuan pelayanan penginjilan langsung ngelingnya ke Damarkasi. Gitu saudara. Ya, kita yang di Malang itu kalau nggak salah kita sempat support ya, dan kita masih tetap mau support. Ya, tapi kemarin ada sedikit kendala, miskomunikasi, ada lost kontak ya. Nah ini lagi dijalin lagi sama Ketua Galarua Pak Alex dan Pak Tobing mau ke sana lagi supaya ada kita maintain sama hamba Tuhan di sana, pendeta-pendeta yang sudah melayani di sana. Kita maintain, saudara. Nah itu penting ya, kita mau maintain. Nah itu caranya begitu ya. Nih Pak Enardo nih mau buka ke Kalimantan penginjilan, kita support ya, dibikin pembicaraan lalu apa yang bisa kita lakukan. Ya kan, kalau perlu Ardo kita kirim ke Kalimantan untuk jadi full timer di sana kalau perlu, saudara ya. Begitu caranya, ya saudara. Karena apa, saudara? Ya, Mas Yodi. Jadi gini, apa namanya? Sebetulnya model yang dilakukan terhadap Pak Apolinaris ini itu kan udah realnya ya Pak ya. Itu bisa sebagian masuk ke dalam SOP ya. Itu kan bagian banyak yang bagus, yang langkah-langkah yang dilakukan oleh kita di Bandung untuk Pak Apolinaris itu bisa masuk ke dalam SOP. Ya, mungkin nanti dilengkapi lagi dengan yang lain-lainnya. Tinggal gitu dituliskan ya, yang pola yang sudah kita lakukan pola ya. sebagian ya, mungkin ada masih ada yang bagus, kurang. ya. Itu bisa dimasukkan lah Pak. Terus kemudian ya kalau untuk anak Batak bukannya berarti Zoom kita ini nggak mau bantu, tetapi kalau dia nggak bisa melepaskan diri dari pengaruhnya sang debitur dan mosi, ya lebih baik jangan Pak Paul. Jangan sampai nanti lembu yang punya susu, kambing yang punya nama gitu. Jangan Pak, jangan dikerjakan, biarkan aja karena mereka itu gregetan Pak, nggak bisa ngambil basis donasinya Pak Paul gitu. Iya, karena kita sudah solid ya. Udah solid. Para donatur sudah solid dengan kita semua ya. Para donatur, para diaken itu udah solid. Jadi begitu misalkan di Zoom ini bilang tidak, yang lain nggak akan ada yang mau turun Pak, udah pasti itu. Nah itu yang mereka bikin penasaran. Jadi mau fitnah apapun, tetap ini nggak tergoyahkan Zoom ini gitu. Itu kira-kira Pak Paul. Karena Zoom ini milik orang banyak, saudara ya. Aktivisnya banyak, pengambil keputusannya juga banyak. Semua orang di sini punya kepentingan satu, untuk
bisa memberkati Indonesia. Ya, jadi kita sangat berhati-hati dan ini bukan punya saya, tapi kita punya rame-rame. Waktu itu Layar Teologi pernah menjelaskan dengan bagus sekali ya. Jangan salah, somnya Joseph Paulus itu bukan punya dia sendiri dan bukan dia sendirian. Dia itu seluruh komunitas ada, semua jenis, segala level ada di situ, masing-masing ada jamnya sendiri-sendiri. Jadi kalau bilang mau nutup somnya Paulus, yang mana nih yang mau ditutup nih? Ya kan? Yang mana yang melanggar hukum? Wah, harus satu, ya kan? Ya, Pak SK. Ya, Pak Paul, saya tambahkan. Ya. Jadi gini, Pak